Perkenalkan, nama saya Jeremy Aidoni, NIM 2224 10 10 10 48 dari kelas Data Mining B, program studi SI. Di sini saya akan membahas tentang LKM 6, yaitu tentang Naive Bayes Classification. Oke, jadi di sini untuk soal yang nomor satu, itu ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan juga ADAL, dan masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, dan juga tuliskan akurasinya. Jadi di sini kita akan import dulu library yang akan digunakan. Ada Pandas yang akan digunakan untuk membuat dataset nanti. Lalu di sini ada select kbis yang mana digunakan untuk menyeleksi fitur, dan juga ada train test split. Di sini test split ini digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan, dan juga di sini ada Gaussian NB untuk menerapkan model Naive Bayes. Lalu di sini kita akan menyiapkan dataset dulu. Jadi kita akan mengambil dataset stars.csv, dan juga kita akan menggunakan dfhead yang mana akan mengambil dan juga menampilkan 5 baris pertama, dan juga akan kita gunakan dfdrop unnamed 0 axis column dan juga in place sama dengan true, yang mana kita akan menghapus kolom unnamed 0 yang juga merupakan indeks ataupun kolom yang tidak terpakai. Kita akan menampilkan 5 baris lagi, 5 baris awal, dan ini adalah outputnya. Jadi yang akan ditampilkan adalah 5 baris awal dari indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Sini ada temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, dan juga stars kategori yang isinya bisa dilihat di bawah. Lalu di sini kita juga akan mengambil dari dataset adult. Di sini kita juga akan mengambil 5 baris pertama atau 5 baris pertama dengan df head. Lalu sama yang seperti di atas, kita akan df aldo drop. Di sini kita akan menghapus kolom yang tidak diperlukan lagi. Lalu kita akan menampilkan 5 baris lagi, dan ini adalah outputnya, ada edge dan yang lain-lain. Ini ada 5 baris yang dimunculkan. Selanjutnya kita akan menyiapkan input untuk target kedua dataset yang tadi. Kita menggunakan input stars yang berisi semua kolom kecuali target, yaitu star kategori. Lalu ada target stars, yang mana ini adalah kolom target yang berisi kategori stars atau bintang. Lalu kita menggunakan ini sama, jadi memuat ulang dataset. Lalu kita akan menyiapkan data untuk model. Kita gunakan ini training dan evaluasi model ini, dan di sini terdapat Xtrain 02, Xtrain Stars 02, dan yang lain-lain. Jadi di sini data dibagi menjadi set pelatihan dan juga pengujian dengan 0,2 ataupun 20% sebagai data pengujian. Dan di sini select keybase digunakan untuk memilih 2 fitur terbaik berdasarkan ANOVA, dan juga model Naive Bayes ini akan dilatih pada fitur terpilih dan juga nanti akan dinilai. Lalu untuk yang tes 0,3 dan 0,4 itu sama seperti di atas, namun yang 0,3 dan 0,4 itu dengan 30% dan juga 40% pada set pengujian. Lalu untuk yang adult, di sini sama seperti tadi, dimuat dengan 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Sama seperti yang stars. Lalu setelah itu, di sini kita akan menampilkan atau memvisualisasikan hasil dari perbandingan stars dan juga adult. Di sini akan di print, yaitu perbandingan stars dengan 0,2 atau 20%, dan juga 30%, 40%, yang di stars, lalu yang adult juga 0,2, 0,3, dan 0,4. Dan ini adalah output dari kode di atas, yaitu akurasi perbandingan stars yang
0,2 itu 0,8333, akurasi perbandingan stars 0,3 itu 0,861111, dan juga akurasi perbandingan stars 0,4 yaitu 0,84375. Lalu yang adult di sini akurasi perbandingan adult yaitu 0,2, yang 0,2 yaitu 0,799160. Untuk perbandingan adult yang 0,3 itu 0,7999, dan yang 0,4 yaitu di 0,7982 dan seterusnya. Lalu untuk soal yang nomor 2, di sini untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Di sini kita akan seperti biasa mengimpor library atau pustaka yang akan kita gunakan. Di sini kita akan import pandas, gunakan untuk membuat dan juga memanipulasi data. Lalu ada train test split, menggunakan untuk bagi data menjadi dataset pelatihan, dan juga ada Gaussian NB yang akan mengimpor model naive Bayes. Lalu ada select KBIS yang akan digunakan untuk menyeleksi fitur. Dan di sini pertama kita akan uh, mengambil dataset stars dengan df stars pd.read csv. Lalu kita akan gunakan df stars drop ini, di mana kita akan menghapus kolom yang biasanya uh, kolom yang tidak digunakan atau tidak relevan. Lalu kita akan menggunakan input stars yang mana berisi semua kolom kecuali target, yang yaitu stars kategori. Lalu ada target stars. Di sini yang mana ini adalah isi dari target untuk klasifikasi nantinya. Lalu untuk selanjutnya sama, jadi kita akan mengambil dataset adult. Di sini juga kita akan menggunakan drop, def adult drop, yang mana kita akan menghapus kolom yang tidak diperlukan lagi. Lalu kita gunakan pd.get dummies, yang mana untuk kolom gender kita akan membuat variabel dummy. Lalu kita akan menghapus kolom gender dan juga male untuk menghindari multicollinearity. Lalu kita gunakan target adult, yang mana ini ada berisi kolom target yaitu income. Lalu yang selanjutnya kita akan menyeleksi fitur dan juga pelatihan model. Di sini yang dataset stars kita akan menguji di 0,2, 0,3 dan juga 0,4, sama seperti yang tadi. Kita menggunakan extreme stars, test stars dan juga yang lain. Di sini kita akan membagi dataset pelatihan dan juga pengujian, dan kita akan memilih dua fitur terbaik menggunakan select KBIS. Dan juga di sini kita akan melatih model naive Bayes pada fitur yang dipilih, serta kita akan mengevaluasi model dan juga mencetak skor. Lalu yang dataset adult, sini sama dengan yang stars, jadi akan eh, membagi data menjadi set pelatihan dan juga pengujian. Kita juga akan menggunakan select KBIS, yang mana nanti kita akan memilih dua fitur terbaik. Lalu kita juga akan mengevaluasi model dan juga melatih model naive Bayes pada fitur yang dipilih. Sini ada yang 0,3, 0,2 dan juga 0,4, dan juga output yang sudah di print. Ini ada print fitur terbaik dan ini adalah outputnya. Jadi untuk untuk yang dataset stars, fitur terbaik yang 0,2 itu ada 2 dan 3. Untuk fitur terbaik perbandingan stars yang 30%, 2 dan 3 juga. Untuk yang 0,4 juga 2 dan 3. Lalu untuk yang dataset adult, di sini 20%-nya itu 0,0 dan juga 2. Yang 30% 0 dan juga 2, dan juga yang 40% 0 dan 2. Lalu yang selanjutnya adalah hasil dan analisis.
Jadi dengan hasil dengan perbandingan 0,2, 0,3, dan juga 0,4, yaitu pada dataset stars didapat di test size 0,2 yaitu 0,83333, yang 0,3 itu 0,8611111, yang tes keempat 0,4 yaitu 0,84375. Jadi peningkatan akurasi terlihat ketika ditingkatkan dari 0,2 ke 0,3. Ini menunjukkan bahwa model mungkin membutuhkan lebih banyak data uji untuk validasi yang lebih efektif dan menghindari overfitting. Namun penurunan ringan pada tes size 0,4 mengindikasi potensi penurunan kinerja saat terlalu banyak data yang digunakan untuk testing. Mungkin karena reduksi pada jumlah data latih. Lalu untuk yang dataset adult, di sini yang 0,2 yaitu 0,79160, yang 0,3 itu 0,7999727, lalu yang 0,4 0,7982880 dan seterusnya. Untuk akurasi model di sini cukup stabil di semua test size, di rentan mungkin bisa dikatakan 0,8 0,79 ini, yang menunjukkan bahwa robustness model Gaussian NB dalam klasifikasi data pendapatan ini dan variasi test size tidak memberikan perbedaan signifikan dan menandakan bahwa model dapat bekerja konsisten di berbagai kondisi. Lalu yang nomor 2, fitur terbaik pada dataset stars adalah fitur indeks 2,3 pada semua test size. Hal ini menandakan bahwa kedua fitur ini sangat informatif dan juga signifikan dalam prediksi kategori stars atau bintang. Sedangkan pada adult, fitur yang paling informatif adalah 0,2. Dan ini 0,2 pada semua test size. Dan fitur ini kemungkinan mencakup aspek penting seperti usia, pendidikan, atau karakteristik lain yang secara signifikan mempengaruhi prediksi pendapatan. Lalu kesimpulan yang bisa diambil, kesimpulannya model Gaussian NB bisa dibilang telah terbukti efisien dan juga menunjukkan performa yang sangat baik pada kedua dataset yang diuji. Dan dengan kemampuan yang mengesankan untuk beradaptasi dengan perubahan proporsi antara dataset latih dan pengujian. Melalui penggunaan select KBIS dan F-Classif, fitur-fitur yang sangat berpengaruh terhadap hasil klasifikasi berhasil diidentifikasi, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi prediksi model. Model ini juga menunjukkan tingkat generalisasi yang tinggi, seperti yang terlihat dari stabilitas akurasi di berbagai ukuran sampel uji, menandakan bahwa Gaussian NB relatif resisten terhadap variasi dalam skala dataset uji. Pengetahuan mendalam tentang karakteristik dan performa model ini membuka peluang untuk penggunaan Gaussian NB dalam penerapan praktis yang lebih luas, serta mempertimbangkan implementasi teknik seleksi fitur untuk meningkatkan efektivitas model lain dalam tugas-tugas yang serupa. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.